Baik anak-anak, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Monggo silakan Ketua Kelas Mbak Umratus memimpin doa untuk teman-temannya ya. Silakan Mbak. Mari teman-teman, sebelum kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Anak-anak, meski masih dalam pandemi COVID-19, Bapak berharap kalian semua selalu diberikan kesehatan dan selalu menjaga protokol kesehatan. Pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas materi tentang ketenagakerjaan. Sebelumnya silahkan kalian mengisi absensi terlebih dahulu yang sudah Bapak share di WA group ya anak-anak. Silakan nanti absensinya diisi. Sudah? Siap. Baik, tujuan pembelajaran pada pagi ini melalui kombinasi teknik pembelajaran secara daring, kalian diharapkan mampu menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, serta mampu secara kreatif mengkomunikasikan pengetahuan dan keterampilan secara jujur, penuh tanggung jawab dan toleransi. Ada 4 ya, benar. Ada 4. Yang pertama, 2. Sumber daya manusia atau SDM. 3. Faktor modal. Faktor kewirausahaan. Perhatikan apa hubungan antara faktor produksi dengan ketenagakerjaan. Ternyata tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi setiap negara. Tanpa adanya tenaga kerja, faktor produksi tidak bisa diolah secara maksimal. Itu hubungan dari faktor produksi dengan ketenagakerjaan. Nah, baik anak-anak, sebelumnya kalian ada yang tahu tidak berapa total populasi penduduk Indonesia saat ini? Ayo, ada yang tahu berapa? Kemarin sempat Bapak baca juga, ternyata populasi penduduk Indonesia pada tahun 2020 itu sudah mendekati angka 300 juta jiwa. Nah, anak-anak, ternyata penduduk dalam suatu negara itu dibagi menjadi 2, yakni kelompok tenaga kerja dan bukan kelompok tenaga kerja. Baik anak-anak, saya akan mencoba menampilkan gambar. Silakan nanti kalian cermati dan amati dan kalian tanggapi dari gambar tersebut. Baik, coba kalian amati gambar tersebut. Coba apa yang kalian perhatikan dari gambar tersebut? Pada gambar kegiatan demonstrasi besar. Ya, kegiatan demonstrasi besar-besaran itu digambar paling bawah di pojok. Terus selanjutnya gambar apa yang terlihat di layar HP kalian? Ya Ustaz, gambar tersebut ya tenaga kerja melamar pekerjaan Ustaz. Nah, ya benar. Di gambar pojok atas itu ada ada banyak tenaga kerja yang melamar pekerjaan. Benar. Baik anak-anak, Bapak bahas pada gambar ini menampilkan permasalahan ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Nah, dari pojok kanan kiri atas itu banyak tenaga kerja melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Baik, Bapak akan mencoba menjelaskan pengertian ketenaga kerjaan ya. Baik, di sini pengertian ketenaga kerjaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan disebutkan ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, itu pengertian dari ketenaga kerjaan menurut undang-undang. Selanjutnya pengertian tenaga kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia 15 tahun atau lebih. Hal ini sesuai dengan penjelasan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, beberapa
contoh yang dapat dilakukan diantaranya meningkatkan kualitas guru atau pengajar dengan sertifikasi, pelatihan, dan alokasi tunjangan. Yang kedua, peningkatan materi pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang lebih baik. Yang nomor 3, pemanfaatan media belajar yang lebih inovatif agar penyampaian materi lebih mudah dan dimengerti dan mudah dipahami. Baik anak-anak, sampai di sini mungkin materi yang dapat Bapak sampaikan. Bapak rasa kalian sudah paham mengenai materi ketenagakerjaan anak-anak ya. Selanjutnya nanti Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, di sini nanti kalian silakan diskusi dengan temannya, dengan kelompok masing-masing di WA Group atau di Google Classroom. Silakan kelompok yang pertama Bapak tunjuk ketua kelasnya Mbak Umratus Soleha. Kelompok yang kedua Bapak tunjuk ketua kelasnya Mas Khairul Umam. Kelompok ketiga nanti Mas Doni yang sebagai ketua kelas. Dan kelompok terakhir silakan Mbak Ibu sebagai ketua kelompok. Silakan masing-masing saya kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti hasil diskusinya nanti kalian presentasikan di sini. Paham anak-anak ya? Paham, Pak. Masih semangat belajarnya ya? Baik anak-anak, silakan kalian gunakan waktu 15 menit untuk berdiskusi. Baik anak-anak, sudah selesai ya diskusinya ya. Selanjutnya setelah ini kalian silakan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian secara bergantian. Bapak mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan dipresentasikan. Mbak Umratus dulu dari kelompok 1 ya. Saya akan mencoba menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Setelah kami diskusikan, tidak semua angkatan kerja terserap oleh jumlah lapangan kerja yang ada. Hal ini disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Selain itu, kurangnya informasi di mana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari informasi tentang perusahaan yang kekurangan tenaga kerja dan kekurangan keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja, serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap peningkatan soft skill pencari kerja menjadi penyebab tingginya angkatan pengangguran di Indonesia. Baik, kasih aplaus untuk Mbak Umratus dan kelompoknya dulu. Baik, kasih aplaus. Baik, terima kasih Mbak Umratus, sudah bagus ya. Selanjutnya kelompoknya Mas Umam, silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan dari kelompok 2. Ya Ustaz, Silakan Mas. saya akan mencoba menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Setelah kami diskusikan mengapa angka pengangguran yang tinggi terdapat pada golongan umur 19 sampai 18 tahun dan 20 sampai 24 tahun. Menurut kelompok kami, hal itu dimungkinkan karena angkatan kerja tersebut umumnya sedang menempuh pendidikan. Kedua, golongan angkatan kerja itu belum berada pada lapangan pekerjaan secara langsung. Jumlah potensi atas kedua golongan angkatan muda itu juga memberikan sentimen yang positif. Baik, sudah selesai ya. Kita kasih aplaus untuk kelompoknya Mas Umar ya. Sekian terkait dengan hasil presentasi dari masing-masing grup, masing-masing kelompok kelas dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok terakhir. Baik anak-anak, sampai di sini mungkin ada pertanyaan lagi terkait dengan materi ketenagakerjaan yang sudah Bapak jelaskan. Adalah apa dampak jika banyak tenaga kerja asing masuk ke dalam negeri? Baik, pertanyaannya bagus sekali Mas Doni. Ada yang bisa membantu menjawab? Silakan.
Saya Ustaz. Oh ya, Mas Umam, monggo. Apa dampaknya Mas jika banyak tenaga kerja masuk ke dalam negeri Mas? Jika banyak tenaga kerja asing memasuki Indonesia, maka lowongan kerja untuk tenaga kerja Indonesia berkurang, Ustaz. Nah, benar sekali yang disampaikan oleh Mas Umam. Ada yang bisa menyimpulkan untuk materi pertemuan kita hari ini? Monggo, silakan. Apa kalian dapat pelajaran apa hari ini? Silakan disimpulkan. Saya Ustaz. Ya, monggo silakan Tenaga Mas. Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia 15 tahun atau lebih, Ustaz. Nah, benar. Jadi dari pembelajaran hari ini kita sudah tahu yang disebut dengan tenaga kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia 15 tahun atau lebih. Baik, selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan lagi? Saya Ustaz. Ya, monggo silakan Mas. Penduduk yang sudah berusia minimal 15 tahun sampai 65 tahun disebut angkatan kerja, Ustaz. Nah, ya, penduduk yang usianya 15 tahun sampai 65 tahun disebut dengan angkatan kerja. Nah, sekali. Selanjutnya, silakan kalian nanti membuka Google Classroom dan mendownload tugas-tugas dan mengerjakan tugas yang sudah Bapak bagikan di Google Classroom. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini mungkin dicukupkan sampai di sini. Silakan berdoa dulu hari ini. Sebelum kita menutup Baik anak-anak, sudah ya. Terima kasih atas partisipasi dan pembelajaran hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.